Jadi kemarin waktu gua unboxing Samsung Galaxy M34 5G, banyak yang komen, kurang ini, kurang itu. Nah, mungkin ini yang kalian cari. Ini adalah Samsung Galaxy M54 5G, varian yang lebih tinggi dari Samsung Galaxy M34 5G, tentu dengan harga yang lebih tinggi juga ya. Jadi harga resminya ini di angka Rp6.499.000 untuk varian yang 8GB RAM, 256GB storage. Dan ini memang jadi satu-satunya varian yang untuk saat ini dijual resmi di Indonesia ya. Dan dengan ekstra budget ini, seperti yang teman-teman lihat ya, di boxnya ini kita udah dapat layar dengan desain yang udah pakai punch hole, jadi desainnya lebih modern, terus specsnya lebih tinggi, kameranya juga lebih tinggi. Dan sekarang langsung aja kita unboxing untuk melihat seperti apa sih detail dari Samsung Galaxy M54 5G ini. Untuk boxnya masih sama ya kayak yang lain-lain, jadi box compact yang kecil kayak gini teman-teman. Dan yang kita buka atau kita unboxing kali ini itu adalah warna dark blue ya, varian 8GB RAM, 256GB storage. Untuk warna lain masih ada satu lagi, yaitu warna silver yang bisa teman-teman pilih ya. Dan langsung aja kita buka segelnya untuk melihat apa aja isinya. Nah, di dalamnya ini kita dapat box kecil ya, seperti biasa. Di sini ada SIM tray ejector ya, dan ini SIM tray ejectornya tipe kawat seperti ini teman-teman. Terus kita juga dapat beberapa kelengkapan lain ya di dalam box kecil ini, kayak misalkan ini dapat kartu garansi resmi ya dari Samsung Indonesia. Terus kita juga dapat buku panduan atau lembar panduan singkat seperti ini, dan kita dapat juga kabel charger dari USB Type-C ke USB Type-C. Untuk kepala charger memang nggak disertakan langsung di dalam box, tetapi biasanya kita dapat langsung dari Samsung ya di luar box pembelian, charger original yang 25 watt selama persediaan masih ada. Terus kita juga dapat detail IMEI-nya ya, atau stiker IMEI kayak gini. Dan ini ada smartphone-nya teman-teman yang sebentar lagi kita lihat. Untuk isinya udah itu aja, nggak ada lagi. Nah, untuk smartphone-nya sendiri masih disegel ya sama plastik kayak gini. Dan di sini dituliskan beberapa detail atau fitur unggulannya, kayak misalkan layarnya udah pakai Super AMOLED Plus display, ada triple kamera dengan 108 megapiksel ya dengan OIS juga. Dan kapasitas baterainya ini yang besar ya, untuk di seri M itu memang baterainya berkapasitas 6000 mAh. Nah, kita bakal langsung buka aja ya untuk melihat seperti apa Samsung Galaxy M54 5G. Jadi, nah ini dia HP-nya ya, dan masih ada kayak stiker-stikernya gitu. Nah teman-teman, seperti ini finishing dan juga tampilan desain belakang dari Samsung Galaxy M54 5G varian dark blue atau warna dark blue ya. Dan seperti yang teman-teman lihat, untuk finishingnya dia glossy ya, tetapi di dalamnya ini untuk coloringnya ya, atau catnya ini kayak ada frostnya gitu teman-teman, ada kilap-kilapnya ya, yang kemudian dilapisin oleh lapisan glossy. Logo Samsung ada di bawah sini, dan meskipun terlihat mewah ya untuk tampilan glossy seperti ini, di sisi lain dia juga menjadi fingerprint magnet tentunya. Jadi kita harus rajin-rajin ngebersihin ya biar tetap tampil kilap, atau kita pasang case aja untuk lebih simpelnya. Dan seperti yang teman-teman lihat, untuk di kamera belakangnya ini desainnya sama seperti di Samsung Galaxy S23 series ya. Jadi ada 3 kamera yang masing-masing modul kameranya tuh terpisah seperti ini teman-teman, dengan metal ring yang ada di samping-samping. Tetapi untuk yang warna dark blue ini, ringnya ini juga warna biru teman-teman ya. Dan di sini ada LED flashnya, dan kameranya ini kombinasi dari 108 megapiksel OIS untuk kamera utamanya, terus ada 8 megapiksel ultra wide, dan ada 2 megapiksel makro. Terus untuk frame-nya ini kalau kita perhatikan ya, frame-nya juga sewarna body, dia pakai warna dark blue juga. Dan ini frame-nya benar-benar dikasih finish yang glossy juga, sama seperti bagian belakangnya ya. Jadi secara style atau kesan dia memang lebih memberikan kesan yang mewah teman-teman. Kemudian untuk frame-nya sendiri dia bukan flat ya, tapi dibentuk kayak rounded gitu, dia lengkung. Ini ada enaknya sih ya, kalau lengkung gini di tangan terasa nyaman teman-teman ya. Dan ketebalannya untuk frame-nya ini itu 8,4 mm. Jadi ini lebih tipis dari Samsung Galaxy M34 5G ya, meskipun untuk kapasitas baterainya sama-sama 6000 mAh. Dan untuk HP dengan kapasitas baterai sebesar ini ya, itu M54 ini masih termasuk compact teman-teman, dan terasa ringan juga ya, karena beratnya
HP ini itu cuma 199 gram, jadi nggak sampai 200 gram, dan ini juga lebih ringan ya dari M34 5G. Jadi ya masih enak dibawa kemana-mana, dipegang satu tangan juga masih terasa nyaman meskipun kapasitas baterainya ini besar teman-teman. Terus untuk portnya di bawah sini ada port USB Type-C ya untuk charging dan juga data, terus ada lubang mic, ada lubang speaker juga, dimana speakernya audionya keluar dari satu lubang ini ya, jadi di earpiece-nya nggak keluar suara. Terus untuk di samping kanan ini ada tombol power yang sekaligus menyatu dengan fingerprint sensornya. Terus ada tombol volume up, volume down, dan tombolnya ini solid ya teman-teman ya, nggak wobble sama sekali. Terus di kiri atas di sini ada SIM slotnya, dan di bagian atas smartphone ini ada satu lubang mic lagi. Nah untuk SIM slotnya seperti ini teman-teman, jadi dia hybrid ya, ada dual SIM ya, atau satu micro SD. Jadi kita bisa pilih mau dual SIM atau satu SIM plus satu micro SD di sini. Dan untuk SIM slotnya dia tipikal yang kecil seperti ini ya, bukan yang panjang, mungkin untuk menyediakan ruang buat kapasitas baterainya yang memang besar 6000 mAh. Dan kita bakal coba langsung nyalakan aja ya untuk nge-setup. Dia udah diproteksi dengan Samsung Knox ya, jadi kalau teman-teman punya aplikasi perbankan atau mungkin punya aplikasi-aplikasi yang hubungannya dengan keuangan atau pengen diprotek ya privasinya, itu bisa disimpan aja di secure folder dan nanti bakal diproteksi sama Samsung Knox ini. Untuk bahasa defaultnya dia bahasa Indonesia, tapi buat teman-teman yang udah terbiasa misalkan pakai bahasa Inggris untuk di HP-nya, bisa juga diganti dengan banyak banget pilihan bahasa. Nah ini kalau misalkan teman-teman beli baru ya, kita bisa import dari iPhone atau juga smartphone Android yang sebelumnya teman-teman punya, dan caranya cukup seamless pakai mode import dari sini. Tetapi kalau pengen baru ya kita setup baru aja, kita bisa konekin ke WiFi, dan dia udah support WiFi 5 GHz dan juga WiFi 2,4 GHz ya. Nah untuk login di sini ada cukup banyak pilihan ya, ada face recognition, ada fingerprint, PIN, password, dan pattern. Karena udah ada fingerprint sensornya, kita mau setup pakai fingerprint aja. Nah ini kita bisa langsung scan aja sidik jari kita ya di tombol power yang memang udah terintegrasi. Dan di sini ternyata proses deteksinya sangat cepat teman-teman. Kayaknya sih seingat gue ya, ini lebih cepat dari proses deteksi yang ada di Samsung Galaxy M34 5G. Nah ini kita bisa memilih ya untuk tampilannya mau yang light atau yang dark, kita biarkan aja pilih yang light. Dan proses setupnya udah selesai teman-teman, dan seperti ini ya tampilan default dari Samsung Galaxy M54 5G. Seperti yang teman-teman lihat, untuk tampilannya ini khas Samsung banget ya, One UI banget. Dan di sini seperti proses setup pada umumnya, di awal-awal setup itu masih ada cukup banyak proses background yang berjalan. Jadi sambil menunggu, gue bakal jelasin beberapa hal tentang smartphone ini. Pertama untuk layarnya teman-teman, ini layar yang sangat luas ya, 6,7 inch Full HD Plus, dan ini dengan bezel yang bisa dibilang nyaris simetris ya, meskipun untuk di bagian cinnya sendiri terlihat sedikit lebih tebal daripada bagian yang lainnya, tetapi sekilas ya hampir-hampir sama teman-teman. Dan untuk notch-nya sendiri dia udah pakai punch hole yang kayak gini ya, dan atau yang kalau di Samsung kalau nggak salah disebut Infinity O ya kalau nggak salah. Dan ini ada kamera 32 megapiksel, resolusi sensor kamera selfie yang cukup besar untuk saat ini. Dan kalau kita lihat sendiri layarnya ini menggunakan Super AMOLED Plus ya tadi ya, dan memang secara tampilan terlihat ini ya bagus ya, jadi tajam, warnanya juga vibran. Mungkin kalau di kamera ini terlihat kayak geter-geter gitu teman-teman ya, gerak-gerak, tetapi sebenarnya kalau kita lihat secara langsung enggak. Ini mungkin karena perbedaan ini aja ya, frame rate waktu kita merekam. Tapi yang pasti untuk tampilan layarnya ini sendiri terlihat bagus teman-teman. Dan Samsung memang kalau bikin HP ya layarnya memang sebagus ini. Untuk scrollnya, waktu kita pakai scroll terasa mulus ya. Ini karena memang layarnya 120 Hz untuk refresh rate-nya, jadi smooth banget. Baik di navigasi ataupun kita pakai scroll seperti ini. Untuk platformnya sendiri kalau kita cek di sini, dia tentunya pakai One UI, tetapi untuk versi detailnya bakal kita lihat teman-teman. Yang dia pakai di sini adalah One UI versi 5.1 ya, yang berbasis Android 13. Dan secara tampilan atau juga experience ini sama aja kayak seri Samsung lainnya. Navigasinya juga sama karena ini platform yang cukup konsisten untuk One UI ini. Kalau kita swipe kanan langsung ke home ya dengan beberapa aplikasi pilihan kita, dan kalau kita swipe
Di sebelah kiri ini langsung ke Google Newsfeed yang berisi banyak berita sesuai dengan interest kita dari Google. Kalau kita swipe ke bawah, ini ada berbagai notifikasi, ada juga quick shortcut di sini ya, yang bisa kita pakai untuk akses cepat atau setting cepat. Dan kita swipe up, ini masih ada app drawer-nya teman-teman. Untuk performa, kalau kita lihat dari sisi spesifikasi ya, chipsetnya ini menggunakan Samsung Exynos 1380. Ini chipset upper mid range dari Samsung yang punya fabrikasi 5 nanometer dan 8 CPU core. Nah, setara dengan apa? Kalau kita lihat dari benchmark performanya, ini performanya sedikit lebih tinggi dari Snapdragon 778G, atau kalau kita lihat dari chipset ya, dari beberapa seri sebelumnya, ini performanya mirip-mirip sama chipset flagship 4 tahun lalu, yaitu Snapdragon 855. Jadi ini chipset yang masih sangat powerful untuk dipakai sampai hari ini teman-teman, dan memang sepanjang yang kita pakai ya di first impression ini, dia masih sangat lancar buat pindah-pindah antar aplikasi ya, buat browsing, buat scroll, ini juga mulus, termasuk juga buat multitasking. Nah, ini teman-teman waktu kita tes Antutu ya, untuk visualnya secara grafis terlihat mulus banget ya untuk ngejalanin tesnya ini. Dan di sini gue bisa confirm kalau untuk audionya memang keluar dari speaker yang ada di bawah ini aja, di earpiece, nggak ada keluar suara ya kalau kita lepas tuh. Kalau kita lihat dari mulusnya HP ini ngejalanin tes grafis ya di Antutu ini, harusnya sih bakal dapat skor yang cukup tinggi. Nah, untuk hasil skor benchmarknya setelah kita tes pakai Antutu ya, menghasilkan skor 593.024, yang mana ini udah sangat baik ya untuk ukuran smartphone di kelas mid range. Untuk RAM 8GB fisiknya bisa kita tambahin lagi dengan RAM virtual ya, atau yang di Samsung disebut RAM Plus, ini sampai 8GB teman-teman, jadi totalnya bisa 16GB, kombinasi dari virtual dan juga physical RAM. Dan untuk storage 256GB ini masih bisa kita tambahkan lagi ya dengan microSD sampai di sekitar 1TB. Untuk sensornya, pertama ada fingerprint sensor yang langsung menyatu ya dengan tombol powernya, dan seperti yang kita lihat di sini untuk proses scan-nya sangat cepat teman-teman dan juga akurat ya. Jadi kita tempel aja jari sebentar, dia langsung login. Terus kemudian dia juga udah ada sensor NFC-nya untuk cek atau top up saldo e-money ya. Dan untuk sensor lain selain dari kedua sensor itu, di sini ada accelerometer, ada LED sensor, ada proximity, ada magnetometer, kompas, dan ada gyroscope juga. Nah, untuk performa yang lebih lengkap ya, kayak performa gamingnya, detail untuk performa hariannya, terus hasil jepretan foto dan videonya seperti apa, serta seberapa lama dan seberapa awet baterai 6000 mAh yang dimiliki oleh smartphone ini ya, bisa bertahan dalam penggunaan harian, itu bakal gue bahas di video review lengkapnya. Dan teman-teman bisa stay tune aja untuk menunggu hasil tesnya ya setelah gue pakai selama beberapa hari ke depan. Dan kalau ada pertanyaan atau request review, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Itu dulu yang bisa gue share hari ini ya, tentang Samsung Galaxy M54 5G, smartphone upper mid range ya dari Samsung yang punya kapasitas baterai gede sampai 6000 mAh ini. Gue Febian dari Kepinterno pamit dulu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video teknologi menarik lainnya besok.